Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 16 Desember 2025 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, hari ini merupakan hari penting yang dimana ini adalah event pertama yang bakal terjadi pada minggu ini. Karena nanti malam kita akan ada yang namanya data NFP nanti malam ya, yang dimana data NFP-nya di sini akan langsung dibarengi juga dengan data flash manufacturing dan flash services PMI, dan data NFP di sini nanti malam juga akan ikut dari data retail sales. Nanti malam di sini luar biasa datanya nanti ya. Di sini juga ada ADP Weekly Employment Change. Jadi hati-hati nih, nanti pada saat sesi New York, kalian yang ingin trade berdasarkan news, kalau bisa manfaatkan peluang nanti malam. Tapi kalau kalian tidak ingin trade dan tidak ingin merusak psikologi juga tidak menjadi masalah ya. Hari ini soalnya ada 3 newsnya yang besar ya. NFP, kemudian retail sales ya, termasuk ini employment rate ya kan, dan yang terakhir adalah di sini ya, tentang manufacturing dan services PMI. Jadi 3 kategori ini ya. Yang pertama adalah indeks pembelian manajer, kemudian ada tingkat tenaga kerja, kemudian tingkat penjualan retail. Jadi 3 kategori tersebut akan menjadi titik kunci pada malam nanti. Jadi kalian yang ingin trade harap siap-siap. Oke, jadi siap-siap nanti malam. Dan nanti malam sekiranya jika saya bisa live untuk di Discord, nanti akan saya ya kalian yang di Discord pantengin aja lah. Dan sekali lagi saya ingatkan di sini untuk yang ingin masuk untuk promonya, di sini sisa 5 ya. Kemarin sudah saya bilang 10 orang atau enggak saya pasang seminggu, dan di sini sudah masuk 5, berarti sisa 5 orang lagi. Dan nanti malam jika memang nanti bisa saya live di Discord, nanti akan saya live ya. Jadi yang pengen masuk buruan sebelum habis ini kuotanya, jadi bisa langsung hubungi admin melalui chat WhatsApp yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, nanti malam di sini newsnya kan jam 9.30 ya, atau enggak jam setengah 10 WITA. Setengah 10 WITA saya rasa saya masih melek sih ya. Seharusnya sih saya masih melek ya. Jadi setengah 10 WITA saya masih bisa live. Dan kalau sampai jam setengah 11 WITA saya nggak ada pergerakan, ya mungkin ya siapa tahu nih nggak ada pergerakan ya kan. Tapi seharusnya sih kita mendapatkan gerak ya, karena dalam satu waktu di sini ada 2 kategori, yaitu retail sales dan juga NFP. Jadi seharusnya jam setengah 10 malam nanti kita akan mendapatkan gejolak ekstrim. Jadi semoga saya bisa live nanti malam ya, tidak ada gejala. Dan kalau memang saya masih bisa melek jam setengah 10, karena terkadang di sini saya juga agak sedikit gitu ya, agak sedikit merem matanya. Oke, dan semoga saya juga tidak kecolongan nonton drama Cina di HP. Oke, untuk hari ini ya kembali seperti biasa ya, penyakit XAUUSD sebelum news. Kemarin saya infokan jika misalnya dia naik ya kan, naik sampai area supply, kemudian turun, kemudian baru dia naik, itu enak skenarionya. Kemudian yang paling enak juga dia tembus bos dari 4353, itu juga bagus. Dan sekarang marketnya ini seperti ini. Naik, turun, naik lagi, dan ini kalau dilihat ya marketnya nge-retest H4 4285 lagi sekali. Jadi kalau sekiranya ada yang ngambil buy di sini pas banget ya di 4285, itu kalian sudah dapat profit lumayan jauh ya. Dan ini pun kejadiannya jam 12 malam WITA, atau enggak jam 11 malam WIB, langsung naik 300 pip. Wah, itu ekstrim sih. Untuk NFP nanti malam ini adalah data NFP di bulan apa ya? September, November. Oh, ini untuk di bentar, ini NFP di bulan apa ya? Kok saya lupa ya? Bentar ya, sebentar. Nanti malam ini adalah NFP di bulan Oktober, kan seharusnya nggak keluar ya kan? Katanya kan tidak bakal keluar. Seharusnya sih ini bulan November sih, kalau nggak salah ya. NFP Oktober ya. NFP Oktober dan NFP. Wait a minute.
Kenapa ada 2? Bentar ya. Saya buka lagi satu dulu, dan ini NFP-nya nanti kan apa ini? Nanti di sini ini NFP nggak kelihatan bulannya ya. Nanti malam ini NFP untuk bulan November. Bener, ini NFP bulan November ya. Ini kan November nih. NFP sebenarnya kenapa di sini ada NFP Oktober ya? Wah, ini kenapa ada 2 nih? Nah, saya juga bingung nih ya. Saya refresh dulu. Aneh nih hari ini nih, ada 2 nih, NFP Oktober dan NFP November. Sedangkan unemployment rate-nya adalah unemployment rate di bulan November. Seharusnya logikanya sih ini juga bilangnya adalah NFP November, dan ini juga Forex Factory bilangnya ini adalah NFP di bulan November, karena keluarnya kan September, harus mundur 1 bulan ya. September, November, dan sekarang Desember. Keluarnya ini adalah November seharusnya. Ini juga sama-sama November nih, NFP November. Seharusnya sih November ya, karena tingkat pengangguran juga November. NFP Oktober dibilangnya sih forecastnya 55, previousnya 119. Tapi kalau di sini NFP terakhir 119 ya kan. Kemudian nanti malam untuk NFP November diperkirakan akan turun 40.000, 119 menjadi 51. Kemudian di sini 119 ini forecastnya belum ada. Di sini NFP-nya 119 sama 50. 119 di sini 25 dan 40. Wah, nanti malam sih kayaknya kita akan mendapatkan data negatif sih untuk NFP kayaknya ya. Jadi kayaknya kita bakal mendapatkan ada data all time high hari ini kayaknya sih. Kayaknya hari ini kita bakal sweep 4355 dalam sekali gerak sih kayaknya ya, seharusnya. Karena kalau dilihat ini forecastnya semuanya ini jeblok banget ya. Ini 50.000, ini juga 50.000, ini juga 50.000, kemudian di sini juga sama. Ini bahkan 40.000 nih ekstrim. Dari sebelumnya 25 dan 55. Ini ekstrim bedanya. Kemudian dari segi tingkat pengangguran ini diperkirakan akan naik ya. Oh, ini flat ya, kemungkinan flat dan naik ya, tidak akan turun. Kemudian tingkat tingkat pendapatan rata-rata per jam diperkirakan akan flat. Kemudian retail diperkirakan akan naik. Wah, ini retail naik nih. Retail diperkirakan akan flat. Core-nya diperkirakan akan flat. Kemudian di sini retail turun, retail sales-nya, retail sales diperkirakan akan turun. Ini juga turun. Kemudian retail sales month of month juga flat. Retail sales apa lagi nih? Ini government payroll-nya diperkirakan akan negatif. Oh, wow. Oke. Kemudian retail sales year on year diperkirakan turun juga. Kemudian yang terakhir untuk manufacturing dan services PMI, keduanya akan mengalami penurunan walaupun keduanya masih di atas 50 sih. Ini kan 52 menjadi 52 pas, ini 54 menjadi 54 pas. Seharusnya sih nanti malam kita mendapatkan satu gerak positif untuk melemahkan USD, dan sepertinya kita akan bisa mengambil posisi buy ekstrim dengan satu kali gerak news. Semoga ya. Semoga nanti malam ini datanya hijau semua ataupun merah semua. Sorry, kalau melemahkan USD seharusnya nanti malam ini datanya merah semua. Kalau semua ini datanya merah ya, yang penting adalah retail sales core-nya merah, kemudian NFP-nya merah, retail sales month of month merah, unemployment rate-nya flat 4,4 atau enggak malah naik 4,6, otomatis di jam 9.30 XAUUSD bakal langsung terbang. Sweep all time high saya rasa itu sudah pasti. Karena dengan semua positif merah semua, merah kayak begini ya kan, otomatis XAUUSD bakal terbang. Walaupun nanti malam kita akan ada lagi satu news yaitu manufacturing dan services PMI. Saya rasa ketika ini semua sudah merah, walaupun ini pun ada hijau, nanti dalam kurun waktu 1 jam 15 menit setelahnya ya, ini kan 10.45. Ini tidak akan dipedulikan ya. Jadi ketika ini merah semua, NFP merah, unemployment rate juga kalau bisa merah,
ini XAUUSD bakal langsung terbang dan tidak akan mengendahkan yang namanya berita selanjutnya manufacturing dan services PMI. Ya, semoga sih ya. Jadi dengan demikian kita trade-nya terakhir di minggu ini itu enak. Langsung buy, udahlah buy gitu kan sampai bodoh. Semoga. Tapi kalau misalnya keluarnya adalah mix, dalam artian ini ada hijaunya berapa, merahnya berapa, ataupun ada hitam, ya kan, tidak sesuai ataupun benar-benar sesuai dengan forecast, saya malas ngelihatnya, jujur. Jika misalnya nanti keluarnya newsnya itu mix, ya lebih baik skip kalian trading, atau enggak kalian manfaatkan untuk gejolaknya aja. Ya, gejolaknya itu dalam artian berapa pip ambil, scalping aja, bukan untuk bisa ditembak jauh sampai besok ditahan, ya. Jadi semoga kalau misalnya ini memang dia merah semua, merahlah semua, kalau nggak hijau-hijau semua, kalaupun nanti mix, at least mixnya itu jelas. Dalam artian misalnya retail sales-nya merah, kemudian NFP-nya merah, kemudian sisanya hitam-hitam, itu lebih condong itu hasilnya negatif, ya. Jadi kalau bisa sih, walaupun nanti ada yang hitam, ada yang hijau, kita juga perlu lihat yang mana yang lebih penting, ya. Sekali lagi, NFP dan unemployment rate dan retail sales ini menurut saya lebih penting. Jadi dari 3 berita ini, kita akan lihat yang mana skornya lebih menang. Apakah 3-0 ya merah semua, ataupun hijau semua, ataupun ada 21 ataupun 1-2 ya, nanti kita lihatlah nanti seperti apa, ya. Oke, untuk analisa hari ini sebenarnya saya tidak banyak yang bisa saya sampaikan sih. Sebenarnya ya ini marketnya masih flat di tengah-tengah, mau saya bilang apa? Ya, ini flat masih di tengah-tengah. Jadi ya udah, ini kondisinya market structure masih sama, tidak berubah. Daily pun di sini kalau kita lihat dia membentuk kayak doji ya, walaupun kita tidak mendapatkan close candle di atas yang namanya 4353, berarti untuk sekarang ini marketnya sebenarnya bisa kalian tarik Fibo. Ya. Jadi kemarin dengan adanya penurunan hampir 38,2 dan di sini kita tidak mendapatkan yang namanya fair value gap, otomatis sekarang memang jika memang ini adalah valid Fibo, ingat ya, ini sekarang belum menjadi valid Fibo karena ini marketnya dari segi daily masih running. Belum ada candle merah ataupun adanya candle reject. Sekalipun ini reject, ini candlenya masih bullish ya. Belum ada penurunannya. Kalau time frame yang kecil sih sudah beda ceritanya ya. Tapi kalau dari sudut pandang daily swing kecilnya, ini masih begini Fibo-nya dan ini masih belum valid. Dan sekalipun hari ini misalnya memang tadi kan saya udah bilang lebih prefer ini hasilnya merah ya kan. Kalau memang nanti malam ini hasilnya hijau, tiba-tiba NFP-nya keluar 120.000. Tingkat pengangguran turun 4,3, otomatis XAUUSD bakal turun, dan secara daily otomatis penurunannya saya juga nggak akan heran jika misalnya dia akan turun sampai 61,8 atau 4245, ngeretest dari fair value gap juga di sini daily ya kan, atau enggak ya udah dia bisa kena 38,2, 50% di 4265, 4260 itu juga bisa ya. Jika misalnya memang ini valid titik nolnya. Tapi kalau misalnya ini bukan valid titik nol, ya udah nanti kalian bisa geser jika misalnya nanti kedepannya ini market XAUUSD-nya naik. Ya. Ingat ya, di sini 43 sekian ini merupakan Fibo 1272, makanya marketnya itu berhenti. Jadi wajar. Ya. Karena kan kemarin sudah saya bilang swing yang dari sini itu sudah kena 4313. Dan close-nya pun tidak berhasil di atas 1272 yaitu di 4313 ya kan. Kemudian kalau pakai swing yang kecil di sini, memang di sini marketnya sudah ekstrim lewat ya kan sampai 1618 dan tidak bisa tutup di atas 1618 di atas 4325. Jadi ini masih respect dari swing kecil extension Fibo dan swing yang besar dari extension Fibo 1272. Sama semua. Ya, jadi wajar dia berhenti di sini. Antara nanti kita sekalian akan nunggu dia break ke atas terbang sweep all time high di 4380 atau dia akan retrace ke 4200-an lagi. Kemungkinan jika nanti retrace 4200-an lagi, siapkan amunisi untuk bisa tembak swing. Karena sekali lagi daily structure sudah bullish, H4 juga sudah bullish. Sebelum saya lanjut ke H4 ya, bener nggak H4 bullish? Nanti kita akan lihat secara stokastik dia flat. Sudah diam di area overbought, itu bagus. Sedangkan kita
kita akan tunggu momentum dari segi daily. Jika daily memang bisa ngangkat di atas 70 hari ini, close dan di atas 70, besok kalian bisa langsung instant buy. Karena otomatis daily-nya ini sudah ngangkat di atas zona overbought semua, dan daily akan kembali lagi di zona overbought terakhir ini adalah di September 2025. Jadi bayangin, terakhir stokastik dan RSI-nya itu sama-sama masuk ke zona overbought adalah di September 2025. Awal market itu rally. Ya, di sini. Akhir Agustus dan awal September 2025. Awal market itu rally, nggak ada obat dari harga 3,5 sampai 4.300. Jika misalnya itu bisa terjadi pada hari ini, ya, plus semuanya di atas, kemungkinan kita bakal rally sampai akhir tahun, mungkin sampai Januari. Kalau misalnya dia gagal pada hari ini dan hasilnya memang mix dan justru ini hijau semua dan dia drop, berarti ya udah, kita tradingnya bakal tidak akan terlalu mengharapkan dia terbang tinggi. Itu aja sih, ya. Dari segi daily tetap saya tidak akan mengharapkan adanya banyak pergerakan kecuali memang hasilnya bagus semua dari segi kalender ekonomi, ya. Tetap dari segi daily marketnya ini adalah bullish. Sekarang kita ke H4. H4 kalau kita bicara structure apakah masih bullish? Ya, ini masih bullish, ya, tidak berubah. Karena jika nanti dia pergerakannya naik, ya, dia masih ngebuat high, low. Ya, ini masih higher low di sini ya. Kita tinggal menunggu marketnya ngebuat higher high. Sama kayak H4 sebelumnya. H4 swing besar kan begini, high, low. Ya udah, adapun marketnya itu berada di tengah-tengah antara swing high dan swing low, cenderung masih marketnya bullish. Selama dia tidak break dari swing low terakhir di sini, ya kan. Berarti sekarang dari segi time frame H4, selama dia tidak break di bawah 4259, ya, itu saya rasa masih akan tetap masih menjadi bullish dari segi time frame H4. Walaupun kedepannya nanti kita melihat yang namanya retest dari daily fair value gap di sini misalnya. Yang penting secara H4 itu tidak ada body candle close di bawah inducementnya di sini. Kalau dia cuma sweep doang tidak menjadi masalah. Karena H4 juga di sini ada pertahanan terakhir fair value gap-nya. Nih ya, ini pergabungan fair value gap H4, fair value gap daily, ya. Semuanya bakal numpuk di sini. Jadi misalnya dia cuma sweep doang kemudian mental, otomatis ini bakal berubah menjadi inducement, dan jika misalnya marketnya naik, ini bakal berubah menjadi boss, ya. Jadi sama kayak sebelumnya, ya kan, ini dia high dan low, ini juga sama, ini adalah high dan low. Jadi di dalam pergerakannya kalian ngelihat ini bearish juga tidak menjadi masalah karena kalian ngelihat H4-nya itu adalah swingnya itu masih bergerak begini. Ya udah, ini kalian ngelihatnya sebagai bearish nggak masalah, sama juga sebelumnya ya kan. Di sini kalian ngelihatnya sebagai bearish masalah karena ini terakhirnya kan dia bergerak turun. Tidak ada break di atas 4263, kalian bersikap bearish nggak masalah. Sama kayak sekarang, selama harga nggak break di atas 4353, kalian bersikap bearish juga tidak menjadi masalah. Oke. Ingat secara structure H4 itu masih bullish dengan kondisi dengan kondisi ini adalah, di sini juga boleh ya. Ini adalah high, low, high dan low, ya. Seperti ini. Oke, berarti sekarang di tengah-tengah marketnya mau gimana? Ya udah, ini nggak bisa diapa-apain, mau diapain dong? Ya, mau diapain juga susah. Oke, sekarang balik lagi ke stokastik. Kalau dilihat stokastik H4 dia agak cenderung ke bawah. Kemungkinan secara H4 kita akan mendapatkan sedikit reset momentum ya. Jadi kalau dilihat H4 sekarang ini kan cenderung bergerak ke bawah nih, ya. Secara stokastiknya dia mulai keluar dari zona overbought. Sekarang sih 78 dan 71. Dan secara RSI dia masih bertahan flat di atas 50. Kemungkinan adalah untuk hari ini secara cepat dia akan mereset stokastik H4, dalam artian ngerisetnya itu akan meretest 50 atau 60 dari garis stokastik. Kemudian secara RSI dia akan ngeretest angka 50 lagi sekali, atau enggak 55 lagi dikit ya kan. Ya, atau enggak ekstrim 50 ya. 50 atau enggak 45. Mungkin dia akan agak tenggelam sedikit ya di bawah 50. Dan ini kemungkinan secara stokastik dia akan agak
tenggelam dikit ya, ngeriset sedikit sebelum dia naik. Ini kemungkinan kita akan melihat ada penurunan lagi sedikit ya, baru dia akan naik. Kemungkinannya ya kan. Jika memang secara stokastiknya ini kemungkinan ngeriset dan secara RSI juga kemungkinan ngeriset lagi sedikit, berarti news nanti malam jika demikian ini hasilnya bakal mix, tapi mixnya ini bakal lebih condong adalah negatif buat USD. Jadi kemungkinan market bakal ngelihat ini positif buat USD, XAUUSD bakal ditekan turun, ngeriset momentum. Jika nanti marketnya ngelihat ini sebenarnya adalah jelek untuk USD, marketnya bakal muter balik. Ketika marketnya muter balik, baru ini kan semuanya ngangkat. Ini dia naik, ini juga akan naik, dan secara market structure ini juga akan balik naik lagi. Kemungkinan sih begitu ya, dia bakal mix nanti malam hasilnya. Dengan market ngelihat ini awalnya jelek buat gold, tapi in the end ini tetap bakal bagus buat gold. Oke, cara H4 tidak bakal berubah ini ya. Jika nanti H4 misalnya ada tutup di bawah 4285, apakah kalian mau nge-sell? Saya rasa tidak. Saya tidak akan prefer buat nge-sell. Saya akan tetap prefer ambil posisi buy ya, karena H4 ini masih swingnya masih satu arah, dalam artian dia masih berusaha ngebuat higher low baru, atau ini ngebuat inducement doang, sama kayak kejadian kemarin di sini ya, di Desember awal kemarin. Jadi jangan sampai kekecoh. Oke, ini dari segi H4. Kalau mau nge-buy di mana, lebih baik hari ini kalian trading setelah news deh. Saran saya sih seperti itu ya. Ini menurut saya agak sedikit payah kalau kalian ingin trading pada hari ini sebelum news. Lebih baik tunggu news aja. Tapi kalau kalian ingin memanfaatkan sekarang, nanti ya sesi London atau enggak sesi pre-New York gitu kan, ya silakan sih. Cuma kalau saya pribadi, daripada saya pusing gitu kan dengan semuanya tidak begitu inline, lebih baik nanti pada saat news baru saya akan. Secara H1 bagaimana? Secara H1 kalau dilihat ini juga masih inline ya. Ini kalian boleh petakan 2 di sini sebagai RBS ya. Ini juga boleh sebagai RBS H1 ya. Ini adalah RBS H1. Ini mungkin saya kasih teks deh biar nggak lupa ya. Kok H1? H2. H1 ya. Ya ini H1. Ini H4 dan H1. Jadi kalau kalian ada yang pingin buy ya. Ya ini kalau ada break di sini kalian boleh buy gitu kan. Kemudian ini sebenarnya sih ini ada pola head and shoulder sih kemarin ya. Ini kalau ada yang ini pola head and shoulder nih. Duar ke bawah langsung ya. Ini head and shoulder nih. Kalau ada yang mau buy bisa begini. Kalau ada yang mau buy di bawah bagaimana? Kalau ada yang mau buy di bawah, ya it's okay sih. Paling mentok saya rasa 4245 kalian masih worth it buat ngebuy. Ya. Even dia diterabas turun ya kan. Di sini yang saya akan ambil buy lagi. Tetap saya akan ambil buy untuk sekarang ya. Saya nggak peduli mau ini marketnya turun sampai mana, selama dia masih di atas 4000 berapa ya dari segi daily ya. Dia masih bertahan di atas 4200, saya akan tetap ambil buy sih. Oke. Dari segi H4 begitu, tetap prefer ambil buy. Kalau kalian ingin ambil sell gimana? Kalau ingin ambil sell nekat sekali ya. Mana ya? Nekat sekali. Kalau semisalnya ada H4 tutup di bawah 4295, 4294 lah ya. Dan dibarengi dengan H1 yang tutup di bawah 429. Bentar. Mungkin agak sedikit turun ya. 429, ini kan tadi 4295 ya. Nah, kayaknya saya kasih harga turun lagi deh. Nah, coba saya geser ke kiri dulu. 4293 ya. Kalau dibarengi ada H1 juga turun di bawah 4293.
Nah, ini 90. Area ini saya geser dulu. 4293. Oh, sorry, 4292 kalau gitu ya. 4292. Jadi H4 ada tutup di bawah 4295. Sedangkan H1 juga sama tutup di bawah 4292. Kalian mau ekstrim sell, silakan. Ya. Kalau mau agak lebih amannya ya sama ini H4, selama H4-nya masih di atas 4285 sebenarnya agak berat buat nge-sell, tapi kalau kalian ingin agak aman sellnya di bawah 4285 secara H4 ya kan, kemudian secara H1 juga dibarengi di bawah 4280, nanti kalian bisa sell target sampai mana, maksimum sampai nge-sweep inducement di nge-sweep low yang ada di sesi New York di harga 4257. Ya, kalian mau pilih yang sell di sini atau kalian mau pilih sell yang kayak begini, silahkan kalau pengen sell ya kan. Kalau mau buy sekarang jujur tidak worth it. Kalau buy cukup ya bisa dikatakan oke seperti ini, atau kalian mau trading pada saat news pun juga boleh. Oke. Seperti ini untuk di H1. Untuk di 15 menit kalian ingin ambil posisi buy. Oh, ini bagus ya. 15 menitnya ini bagus. Even ini secara H1 oke, H1 juga bagus. Dalam artian H1 kita tidak mendapatkan adanya fair value gap kecil di sini. H4 kita nggak ada fair value gap kecuali di sini. Ini pun fair value gapnya nggak bagus ya. H1 di sini kita mendapatkan ini H1 fair value gap kena, kemudian digabung BPR, digabung sedikit. Ya paling mentok sih H1 kayak gini nanti skenario nih. Dia akan naik ekstrim, ngebabat semua, mungkin nabrak 4330, nge-retest ini, nanti baru kalian bisa buy lagi. Karena dari segi 15 menit ini ada banyak stop-stopnya nih yang bisa di sweep nih. Mantap nih ya. Jadi memang nanti misalnya kalian pengen buy ya, buy sekarang pun agak ekstrim sebenarnya. Saya nggak worth it buat buy sekarang. Cuma kalau kalian pengen nekat buy sih ya silahkan. Dengan target ini sebenarnya 15 menitnya enak nih ya. Di sini banyak ada stop order yang bisa di sweep nih. Sampai 43 45 nih. Jadi kemungkinan jika memang nanti menjelang news marketnya masih muter-muter di sini doang ya, di bawah 4325 dan masih di atas 4285 ya. Jika misalnya sebelum news ini marketnya masih dalam range 400 pip seperti ini ya, di atas 85 dan di bawah 25 ataupun sampai 25 atau enggak 26, dan tiba-tiba news keluar positif buat XAUUSD, dia bakal ngebabat semua ini dengan gampang. Ini bakal naik semua nih. Dan kalau dia turun, otomatis dia akan ngebabat low yang tadi malam, dan targetnya juga adalah untuk ngebabat low paling jauh di hari Jumat ya, di low di sini di 4257. Sebenarnya sih untuk lebih enak sih ini sebenarnya condongnya ke atas, karena ini ada ya ibaratnya kayak makanan enak di atas ya. Untuk di bagian bawah sih cuma ini doang nih satu dan ini kan jauh sekali. Untuk di bagian bawah di sini sudah pernah diambil ya. Ini sudah diambil, ini sudah diambil sama ini. Ini cuma ini doang nih satu. Jadi kalau ibaratnya cuma ada di sini cuma ada satu dan di sini ada banyak. Jadi kan kemungkinan kalau kayak magnet kan lebih prefer marketnya naik gitu kan. Itu sih lebih apa namanya, lebih kelihatannya lebih bagus ya. Oke. Jadi ingat hari ini kita ada NFP. Jadi kalau kalian ingin trade pada saat news juga oke. Kalau kalian ingin skip juga oke, silahkan terserah. Dan nanti kalau misalnya saya bisa nanti live di Discord, nanti saya akan infokan. Dan sekali lagi jika ada yang ingin masuk dengan promonya di sini, sisa 5 aja ya. Dan saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ingat kita ada NFP, kemudian kita ada retail sales, dan juga ada manufacturing dan services PMI. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa pada hari ini. Hati-hati, jangan gegabah, siapkan mental, siapkan akun, siapkan psikologi. Jangan sampai kegocek pada hari ini. Semoga hari ini kalian bisa profit semua, dan semoga hari ini saya juga bisa live. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya.
Bye bye.